Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Langsung saja anak-anakku, kita di pembelajaran materi hari ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu mengenai penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Itu kan ada 3 tahapan. Yang kita pelajari sebelumnya itu hanya 2 tahapan. Sekarang kita masuk ke tahapan ke-3, yang mana apabila pembilang lebih besar daripada penyebut, kita ubah ke pecahan campuran dengan cara pembagian kurung. Nah, materi sebelumnya itu pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, ya, bilangan di atas lebih kecil daripada bilangan di bawah. Nah, sekarang bilangan di atas atau pembilang lebih besar daripada bilangan penyebut. Bilangan di atas lebih besar daripada bilangan di bawah. Oke, untuk lebih memahaminya, ya, kita langsung ke contoh. Diperhatikan, ingat, untuk mengerjakan penjumlahan pecahan berpenyebut sama, lihat penyebutnya. Kalau penyebutnya sudah sama, langsung saja tambahkan pembilangnya. Penyebutnya tetap. Di penyebutnya tetap, langsung tambahkan pembilang. 3 ditambah 4, 7/2. Penyebut tetap. Dari sini kita lihat lagi, pembilang lebih besar daripada penyebut. Bilangan di atas lebih besar daripada bilangan di bawah. Yang ini yang akan kita ubah ke pecahan campuran dengan cara pembagian kurung. Jadi caranya yang pertama, kalau kita mau pakai cara pembagian kurung, tulis dulu kurungnya, tuliskan dulu dalam kurungnya, ya, dalam kurung. Kemudian bilangan yang di atas atau pembilang, ya, bilangan pembilang atau bilangan yang di atas ini kita masukkan ke dalam kurung. Kemudian yang penyebut, bilangan yang di bawah kita taruh di luar kurung. Nah, berarti ini melibatkan perkalian 2. Dia saja di luar kurungnya. Nah, berarti luar kurungnya kan ini 2, berarti ini melibatkan perkalian 2. Ya kan? Pembagian itu kebalikan daripada perkalian. Kalau kita baca ini 7 dibagi 2, tapi pembagian itu kebalikan daripada perkalian. Makanya penting sekali itu menghafal perkalian 2 sampai 9, ya. Untuk mengerjakannya berarti ini melibatkan perkalian 2. Lihat saja, 2 kali berapa yang mendapatkan 7. Kalau tidak ada yang mendapatkan yang mendekati tapi tidak melebihi, ya, ambil yang paling mendekati tapi tidak melebihi. Nah, di sini ada perkalian 2. Kita lihat, ada tidak di perkalian 2 yang menghasilkan angka 7? Tidak ada. Jadi caranya bagaimana? Ambil yang mendekati tapi tidak melebihi. Ambil yang paling mendekati dari angka 7. Yang mana yang mendekati dari angka 7 di sini? Di bilangan di perkalian 2 yang paling mendekati 7. 6. Yang paling mendekati 7 itu 6. Kenapa bukan 8, Ustazah? Ingat, ambil yang paling mendekati tapi tidak melebihi. Kalau kita ambil 8 melebihi dari angka 7. Syaratnya tidak boleh ambil yang melebihi, yang mendekati saja, yang paling mendekati tapi tidak melebihi. Yang paling mendekati itu 6, ya, jangan ambil 8 karena ini melebihi. Kenapa bukan 4? Ambil yang paling mendekati, ya, ini mendekati tapi bukan yang paling mendekati. Yang paling mendekati itu 6. Jadi kita lihat, 2 kali berapa itu yang menghasilkan 6? Bukan 6-nya yang ditulis, ya, tapi lihat 2 kali berapa yang menghasilkan 6? 2 kali berapa yang menghasilkan 6? 3. Berarti tulis di atas di sini 3. Nah, setelah ditulis baru kita kali dengan 2. 3 kali 2 6, baru dikurangi 7 dikurangi 6 1. Yang inilah nanti baru kita tulis dalam bentuk pecahan campuran. Bagaimana cara penulisannya? Bilangan 3 ini dia akan menjadi bilangan asli. Yang bawah, yang sisanya ini akan menjadi bilangan pembilang. Sedangkan penyebutnya tetap. Jadi penyebut tetap. Oke, nanti kalau kita tulis dalam bentuk pecahan campuran, bilangan 3 jadi bilangan asli, kita taruh paling depan. 3, kemudian buat per. Sisanya ini yang angka 1 ini jadi pembilang. Taruh di atas, kemudian penyebutnya tetap. Inilah pecahan campurannya. Oke, untuk lebih paham lagi, lanjut lagi ke nomor 2. Ingat, berpenyebut sama langsung saja tambahkan pembilangnya. Penyebutnya tetap. Karena penyebutnya sama langsung tambahkan pembilangnya. 1 ditambah 7, 8. 8 ditambah 3, oke, 11.
bilangan penyebut atau bilangan yang dibawa kita taruh di luar kurung. Lihat ini yang kedua, berarti ini lagi melibatkan perkalian 2. 2 kali berapa yang mendapatkan 11? Kalau tidak ada yang mendapatkan 11 yang mendekati tapi tidak melebihi, ambil yang paling mendekati. Kita lihat lagi perkalian 2. Ada tidak di perkalian 2 yang menghasilkan 11? Kalau tidak ada, ambil yang mendekati tapi tidak melebihi. Yang mendekati berapa di sini? Yang mendekati 10. Kenapa bukan 12? Karena 12 melebihi dari 11. Tidak boleh ambil yang melebihi, ambil yang paling mendekati. Yang paling mendekati itu angka 10, tapi bukan 10. Ini yang kita tulis. Lihat dulu 2 kali berapa yang menghasilkan 10. Lihat 2 kali berapa yang menghasilkan 10? 2 kali 5. 2 kali 5 itu menghasilkan 10. Berarti 2 kali berapa yang menghasilkan 10? 5. Nanti kita tulis di atas 5. Baru kita kali 5 dikali 2 10. Baru kita kurangi. 11 dikurangi 10. Nah, 1. Yang inilah kita tulis ke dalam bentuk pecahan campuran. Ingat ya, bilangan yang di atas menjadi bilangan asli. Kita tulis di depan bilangan asli. Kemudian buat pernya. Sisanya ini, sisanya yang paling di bawah ini menjadi pembilang. Tulis di sini bilangan pembilang, ya. Yang atas bilangan pembilang, penyebutnya tetap. Ini sudah dikatakan pecahan campuran. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 3. Berpenyebut sama, langsung tambahkan pembilangnya. 4 ditambah 6, 10 per penyebut tetap 3. Di atas lebih besar daripada di bawah, berarti kita ubah lagi ke pecahan campuran dengan cara pembagian kurung. Yang pertama harus kita lakukan, buat dulu kurungnya. Sudah taruh di sini, Nek. Buat dulu yang pertama kurungnya. Kemudian bilangan pembilangnya atau bilangan yang di atas kita taruh di dalam kurung. Kemudian bilangan yang di bawah atau bilangan penyebutnya kita taruh di luar kurung. Ini melibatkan perkalian 3. Sekarang di sini lihat di perkalian 3. 3 kali berapa yang mendapatkan 10? Kalau tidak ada yang mendapatkan 10, berarti ambil yang mendekati tapi tidak melebihi. Sekarang kita lihat 3 kali berapa yang mendapatkan 10? Ada tidak ada 10 di sini? Tidak ada. Ambil yang mendekati. Kira-kira yang mana yang mendekati di sini? Yang paling mendekati. Yang paling mendekati itu adalah 9. Kenapa bukan 12? Kenapa bukan 12? Karena 12 melebihi dari 10. Jangan ambil yang melebihi, ambil yang paling mendekati. Yang paling mendekati itu 9. Jadi kita ambil 9. Bukan 9 yang kita tulis di sini ya. Nah, tapi lihat 3 kali berapa yang mendapatkan 9? 3 kali berapa yang mendapatkan 9? 3 kali 3. Berarti kita tulis di sini 3. Baru nanti kita kalikan. 3 dikali 3 9. Hasilnya kita tulis di sini, berarti 3 kali 3 9. Baru itu kita kurangi. Nah, sekarang kita kurangi. 10 dikurangi 9. 10 dikurangi 9 1. Nah, inilah yang akan kita tulis menjadi pecahan campuran. Ingat, yang di atas menjadi bilangan asli. Jadi kalau kita tulis yang di atas menjadi bilangan asli, tulis di depan, kemudian buat per. Yang di bawah merupakan pembilang. Yang ini menjadi bilangan pembilang. Di atas, kemudian penyebutnya tetap 3. Ini merupakan pecahan campuran. Oke, contoh lagi soal nomor 4. Penyebut sama, langsung tambahkan pembilangnya. 20 tambah 3, 23 per penyebut tetap 3. Di atas lebih besar daripada di bawah, berarti kita ubah ke pecahan campuran dengan cara pembagian kurung. Yang harus kita buat pertama itu tanda kurungnya, usah taruh di sini ya. Berarti kita buat dulu dalam kurungnya. Ingat, bilangan yang di atas atau pembilangnya kita taruh di dalam kurung 23. Kemudian bilangan yang di bawah atau penyebutnya kita taruh di luar kurung. Berarti ini melibatkan perkalian 3. 3 kali berapa yang mendapatkan 23?
23 kalau tidak ada yang mendapatkan yang mendekati tapi tidak melebihi. Lihat lagi perkalian 3 di sini. Ada tidak di sini yang menghasilkan 23? Ada tidak angka 23 di sini? Kalau tidak ada, ambil yang mendekati tapi tidak melebihi. Ambil yang paling mendekati tapi tidak melebihi. Yang paling mendekati dari 23 adalah 21. Kenapa bukan 24? Karena 24 melebihi dari 23. Jangan ambil yang melebihi. Yang mendekati itu 21, tapi bukan 21 ini yang kita tulis. Sekarang kita lihat 3 kali berapa yang mendapatkan 21? 3 kali berapa yang mendapatkan 21? 3 kali 7. Nanti ini yang kita tulis 7-nya. 7 kita tulis. 7 dikali 3. Setelah kita tulis 7 baru kita kali dengan 3. 7 dikali 3. Bentar ya. 7 kali 3 21. Baru kita kurangi. Kalau bilangannya besar seperti ini cara mengurangnya, kurangi dari belakang ya. Pengurangan mau penjumlahan mau perkalian kalau dalam bentuk bersusun selalu lakukan pengerjaannya dari belakang. Berarti kita kurangi dari belakang. 3 dikurangi 1 2. Kemudian 2 dikurangi 2. 2 dikurangi 2 kan 0, habis. Boleh ditulis, boleh juga tidak ya. Boleh tulis 0 di sini, boleh juga tidak, tapi tetap dibaca 2 saja. Yang ini sudah kita tulis sebagai pecahan campuran. Bilangan di atas ini merupakan bilangan asli. Ini bilangan asli, kita taruh di depan. Di 7, baru kita buat per. Sisanya ini menjadi pembilang, kemudian penyebutnya tetap 3. Ini merupakan pecahan campuran. Ya, selanjutnya lagi contoh soal yang terakhir. Berpenyebut sama, langsung tambahkan pembilangnya. 20 tambah 10, 30 tambah 7, 37. Berarti 37 per 5. Di atas lebih besar daripada di bawah, berarti kita ubah lagi ke pecahan campuran. Dengan cara apa? Pembagian kurung. Nanti saya taruh sini nah. Pertama kita lakukan, kita buat dulu dalam kurungnya. Kemudian angka atau bilangan pembilangnya atau bilangan yang di atas kita taruh di dalam kurung. Taruh di dalam kurung 37-nya. Kemudian bilangan penyebutnya atau bilangan yang di bawah kita taruh di luar kurung 5. Nah, sekarang lihat. Berarti ini melibatkan perkalian 5. 5 dikali berapa yang mendapatkan 37? Kalau tidak ada yang mendapatkan 37 berarti ambil yang mendekati tapi tidak melebihi. Lihat di sini di perkalian 5. Ada tidak di sini yang mendapatkan 37? Tidak ada kan? Berarti kita ambil yang mendekati tapi tidak melebihi. Yang mana mendekati dengan 37? Nah, 35. Kenapa bukan 40? Karena 40 melebihi dari 37, berarti kita ambil 35. Bukan ini yang kita tulis, tapi lihat dulu 5 kali berapa yang mendapatkan 35? 5 kali berapa yang mendapatkan 35? 5 kali 7, berarti kita tulis ini 7. 7 dikali 5 35, baru kita kurangi. Kalau pengurangannya besar, lakukan pengurangan dari belakang. Oke, 7 dikurangi 5, oke 2. 3 dikurangi 3, 0 lah. Boleh ditulis 0-nya, boleh juga tidak. Nggak boleh ditulis 0-nya, boleh juga tidak. Nah, baru ini lah sudah pecahan campurannya. Kita tulis ke sini. Ini nanti akan kita tulis menjadi pecahan campuran. 7 ini merupakan bilangan asli, kita taruh di depan. Selanjutnya kita buat per. 2 ini merupakan pembilang. 2 nolnya tidak usah ditulis ya, bisa juga diangkat benda ini. Nah, diangkat langsung baca saja 2. Berarti kita tulis langsung 2 pembilangnya di atas, kemudian penyebutnya tetap 5. Oke, ingat ya nak, ketika kalian mengerjakan penjumlahan pecahan, jika di atas lebih besar daripada di bawah, berarti kalian ubah ke pecahan campuran dengan cara pembagian kurung ya. Mungkin demikian untuk penjelasan hari ini. Jika ada yang tidak dimengerti dari penjelasannya Ustazah, silakan langsung ke WA pribadinya Ustazah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.